Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi mengenai klaim perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste. Adapun yang akan menjelaskan materi tersebut yaitu Perbatasan negara terdiri dari dua kata, yang pertama adalah perbatasan dan yang kedua adalah negara. Nah, perbatasan secara umum adalah merupakan sebuah garis hayalan yang memisahkan dua atau lebih wilayah politik atau yurisdiksi, contohnya itu negara. Nah, perbatasan negara ini memiliki kedudukan yang strategis. Mengapa? Karena merupakan sebuah wajah atau pintu depan dari sebuah negara. Nah, selain itu, perbatasan negara juga memiliki arti penting dalam menjaga keutuhan wilayah dan juga dalam menjalin hubungan bilateral yang baik. Nah, jika berbicara mengenai perbatasan dalam konteks Indonesia dan Timor Leste, pemerintahan Indonesia ini telah mengambil sejumlah langkah untuk mengelola perbatasan antara Indonesia dan juga Timor Leste dengan upaya menjalin kerjasama keamanan di perbatasan baik unilateral maupun bilateral, sehingga menghasilkan adanya sebuah border diplomasi atau diplomasi perbatasan antara Indonesia dan juga Timor Leste. Jika berbicara mengenai perbatasan dalam konteks penataan ruang, perbatasan memiliki banyak potensi karena berangkat dari berbagai macam aktivitas yang berlangsung di dalam perbatasan tersebut, umumnya berupa kegiatan-kegiatan politik dan ekonomi. Inilah salah satu dari alasan mengapa penataan ruang perlu dilakukan. Untuk menjaga kelangsungannya, maka ruang perlu ditata dan dikendalikan serta direncanakan hingga dapat memberikan dampak positif bagi makhluk hidup di atasnya untuk jangka panjang dan jangka berkelanjutan. Di Indonesia, penataan ruang merupakan pendekatan pembangunan berdimensi spesial yang memberikan perhatian utama pada pengaturan perilaku manusia dalam memanfaatkan ruang dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, yang bertujuan untuk mewujudkan ruang kehidupan yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandasan wawasan Nusantara dan ketahanan nasional dalam wadah NKRI. Kemudian mengenai konsep-konsep perbatasan. Yang pertama, perbatasan atau border. Konsep ini dipahami sebagai suatu garis yang dibentuk oleh alam atau unsur buatan manusia yang memisahkan wilayah suatu negara yang secara geografis berbatasan langsung dengan wilayah negara lain. Konsep garis batas tidak saja merupakan garis demarkasi yang memisahkan sistem hukum antara kedua negara, tetapi juga merupakan titik singgung atau kontak poin struktur kekuatan teritorial nasional dari negara-negara yang berbatasan. Yang kedua, perbatasan sebagai boundary merujuk pada tapal batas yang pasti, misalnya seperti penghalang fisik atau segala sesuatu yang kasat mata. Beberapa bentukan geologis menentukan batas alami seperti gunung, danau, atau sungai. Di samping itu, benda-benda buatan manusia seperti pilar tugu, kawat berduri, dinding beton juga dapat digunakan sebagai penanda batas antar negara. Konsep ketiga merujuk pada pemahaman perbatasan sebagai frontier yang bermakna daerah depan. Pada zaman dahulu, frontier ini dianalogikan sebagai daerah tempur, sehingga harus dikosongkan karena akan digunakan sebagai daerah tempat dilaksanakan pertempuran. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tata cara penentuan batas wilayah negara. Penentuan batas negara ini dapat dilakukan dengan dua cara, yakni secara alamiah dan artifisial atau buatan. Yang pertama yaitu penetapan secara alamiah. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengikuti kontur alam di daerah perbatasan seperti daerah aliran sungai dan juga pegunungan. Pegunungan sebagai perbatasan alam antar dua negara merupakan hal yang lazim terjadi. Hal tersebut karena pegunungan yang menjadi perbatasan pada umumnya adalah bagian-bagian tertinggi pada pegunungan tersebut. Perbatasan yang demikian biasanya disebut dengan watershed, yang artinya bahwa bagian-bagian tertinggi dari pegunungan itu merupakan pemisah dari semua aliran-aliran sungai yang mengalirkan
ke jurusan-jurusan yang berlawanan. Watershed merupakan perbatasan alam terbaik. Hal ini karena tidak dapat diragukan lagi kedudukannya, yang mana hal ini bersifat abadi dan merupakan pemisah yang paling efisien. Yang kedua yaitu penetapan batas wilayah negara dengan cara artifisial atau buatan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mendirikan atau membangun pagar pemisah atau patok pembatas negara di sepanjang titik-titik perbatasan yang disepakati oleh kedua negara yang berbatasan. Kali ini kita akan membahas tentang titik-titik konflik, dan kali ini konflik perbatasan antara Indonesia dan Timur Leste, yang mana konflik ini memiliki 3 titik krusial yang sangat memprihatinkan karena belum terselesaikan dengan baik. 3 titik krusial ini berada di Noel Besi atau Citrana dan Naktuka yakni Kabupaten Kupang dan Distrik Oekusi, kemudian Bijaya Sunan dan Oben yakni Kabupaten Teteul dan Distrik Oekusi pula, dan serta Delomil atau Memo Kabupaten Belu dan Distrik Bobonaru. Baik, segmen di Noel Besi atau Noel Besi Citrana ini berada di desa yang bernama Netemanu Utara, Ampuang Timur, Kabupaten Kupang dengan Distrik Oekuse, Timur Leste. Konflik kali ini berkaitan dengan areal persawahan, yang mana areal persawahan ini berada di panjang sungai Noel Besi, dan yang mana tanah area persawahan ini masih berada pada zona netral. Yang kedua, kemudian segmen di Bijaya Sunan atau Oben di Kabupaten Timur Tengah dengan Distrik Oekuse, yaitu pada areal tanah yang seluas 489 hektar atau sepanjang 2,6 km atau 142,7 hektar aret. Dan yang mana tanah itu kemudian disterilkan karena tanah itu menimbulkan konflik antara Indonesia dan Timur Leste yang sama-sama ingin mengakui bahwa tanah itu sebagai tanah milik mereka. Konflik yang terjadi antara Indonesia dan Timur Leste yaitu adanya konflik di Kabupaten Belu dan Distrik Bobonaru. Konflik ini terjadi karena adanya kesalahpahaman identifikasi terhadap median Mato Malibaca pada aliran sungai seluas 41,9 hektar atau 2,2 km. Adapun masalah lain yang ditemukan yakni tidak adanya kejelasan wewenang dan kebijakan yang menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Pengelolaan perbatasan merupakan indikasi dalam kesungguhan pemerintah untuk menata wilayah perbatasan. Namun faktanya tidaklah demikian. Banyak ketidakjelasan wewenang atau kebijakan yang terjadi di wilayah-wilayah perbatasan. Realita-realita yang terlihat di lapangan yakni masih banyak tumpang tindih, kewenangan dan kebijakan yang tidak jelas. Nah, selanjutnya faktor penyebab terjadinya konflik komunal di perbatasan Indonesia dan Timur Leste. Pertama, yaitu isu struktural. Faktor pertama yang menjadi penyebab konflik adalah masih belum tuntasnya delimitasi perbatasan antara kedua negara. Menurut Badan Nasional Pengelola Perbatasan, kedua negara masih mempersengketakan 3 segmen batas, di mana salah satunya berada di perbatasan Timur Tengah Utara, Oekusi, yang segmen tersebut adalah Bijaya Sunan. Faktor kedua adalah tingginya tingkat kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan warga perbatasan. Tingkat Indeks Pembangunan Manusia atau IPM untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2011 berada pada peringkat ketiga terbawah secara nasional.
Nilai IPM yang rendah menunjukkan bahwa tingkat pendidikan, kesehatan, dan pengeluaran per kapita masyarakat perbatasan masih memprihatinkan. Penduduk yang kurang terdidik, kurang sehat, dan kurang sejahtera merupakan kelompok yang paling rawan untuk dipengaruhi, terutama dalam konteks konflik. Untuk faktor akselerator, ada dua hal yang teridentifikasi. Pertama, faktor struktural berupa belum selesainya delimitasi menyebabkan terjadinya perbedaan interpretasi mengenai zona netral yang terdapat di perbatasan kedua negara. Faktor akselerator kedua yaitu rendahnya tingkat kesejahteraan kedua warga perbatasan menyebabkan mereka terlibat dalam perebutan sumber daya alam, yaitu sumber lahan subur yang masih disengketakan dan masalah ternak sapi. Hal ini menimbulkan sentimen negatif terhadap antar warga Indonesia dengan warga Timur Leste. Upaya penyelesaian konflik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu upaya penyelesaian langsung dan tidak langsung. Upaya penyelesaian langsung, Indonesia sudah melakukan berbagai tindakan untuk menyelesaikan permasalahan ini, baik tindakan yang bersifat jangka pendek, yaitu proses pemeliharaan perdamaian yang lebih berupa penghentian kekerasan, maupun tindakan yang lebih bersifat jangka panjang, yaitu proses penciptaan perdamaian berupa penyelesaian sumber konflik. Pada penyelesaian yang bersifat jangka pendek, aparat TNI dari Korem 161 Wirasakti Kupang berhasil menghentikan pembangunan kantor QIC yang dilakukan oleh pihak Timor Leste. Pada usaha penyelesaian dalam proses penciptaan perdamaian, Indonesia melakukan diplomasi untuk menyelesaikan delimitasi terhadap segmen-segmen yang masih belum disepakati. Upaya pembangunan perdamaian ini nantinya tidak hanya membutuhkan keterlibatan pemerintah dari kedua negara, tetapi juga masyarakat lokal dalam rangka menyatukan kembali ikatan sosial warga yang sempat terkoyak akibat konflik dengan modal kesamaan etnis dan budaya kedua kelompok masyarakat tersebut. Sedangkan upaya tidak langsung lebih berupa berbagai kebijakan yang tidak secara sengaja ditujukan untuk menyelesaikan konflik, tetapi turut berpengaruh terutama sebagai upaya pencegahan agar konflik tidak terulang kembali. Upaya ini dilakukan pemerintah Indonesia melalui berbagai kebijakan yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.